إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dalalah. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan darinya. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, serta dua nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, serta para orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski banyak musibah yang menimpa dan menguji umat ini, meski banyak musibah yang menimpa umat ini, namun tidak ada musibah yang akan terus teringat di dalam ingatan setiap generasi yang hidup setelah para sahabat radhiyallahu anhum, selain musibah kehilangan mereka terhadap sosok agung, sosok yang mulia dan suri tauladan yang baik, yaitu musibah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari sejenak kita kembali pada masa itu, masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabat dan generasi setelahnya. Masa-masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga dengan kembali mengingat masa-masa itu, debu-debu kelalaian itu pergi dari dalam hati, dari hati kita masing-masing. Tepatnya pada hari Kamis, sakit itu mulai terasa di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit pada kepala yang terasa lebih keras, dan panasnya badan mulai berbaur dengan sakit-sakit yang datang. Ternyata sakit itu berasal dari domba yang beracun yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khaybar yang disiapkan oleh wanita Yahudi. Pada hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah para sakit yang dideritanya, hingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan karena penyakit tersebut. Ketika sadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabatnya dengan bantuan dari pamannya Ali dan Abbas. Sampai ketika ia duduk di atas mimbar, para sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkumpul. Mereka menatap dengan serius wajah Nabi yang diuji oleh penyakit.
mereka menatap wajah Nabi yang telah menghidupkan hati-hati mereka serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam. Ucapan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Setelah itu Nabi SAW memberikan isyarat dengan tubuhnya untuk diberlakukan hukuman qisas. Nabi SAW mengatakan, siapa yang dahulu saya cambuk dari belakang, inilah tubuh saya, hendaknya ia mengambil haknya saat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah fakhtara dzalika al-'abdu ma 'inda Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedih, menangis terseduh-seduh dengan mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kala itu sebagian orang mengatakan, lihatlah orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya tentang seorang hamba disuruh memilih oleh Allah Azza wa Jalla antara memilih perhiasan dunia dari apapun itu atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini mengatakan, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Namun akhirnya para sahabat mereka tersadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedih dan menangis terseduh-seduh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Ahad, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan hamba-hamba sahayanya, kemudian bersedekah dengan 7 dinar yang kebetulan ada pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membagikan pedangnya kepada para kaum muslimin. Ketika fajar hari Senin mulai menyingsing, hari terakhir di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika para sahabat salat diimami Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka penutup kamarnya. Nabi melihat para sahabat yang sedang salat dengan tersenyum. Senyumannya lebih indah dari bulan purnama di malam hari. Para sahabat yang sadar akan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa senang dan hampir-hampir saja mereka membatalkan salat mereka. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada mereka agar mereka menyempurnakan salatnya terlebih dahulu. Setelah itu Nabi masuk kembali ke dalam kamarnya. Hati para sahabat tak kala itu merasa senang. Mereka mengira bahawa Nabi telah sembuh dari penyakitnya. Mereka mengira bahwasanya Nabi telah sembuh dari penyakitnya. Mereka tidak mengetahui bahawa tatapan Nabi melalui kamar itu adalah tatapan terakhir, tatapan perpisahan, tatapan terakhir di mana Nabi tidak akan keluar lagi dari pintu kamar tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu duha telah masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anaknya Fatimah dan cucunya Hasan dan Husain. Nabi juga memanggil istri-istrinya untuk datang kepadanya. Kemudian Nabi memberikan wasiat dan peringatan yang baik kepada mereka. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakit parah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat tentang salat, wasiat tentang salat merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut, ia sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan terbata-bata,
seraya menahan rasa sakit. As-salah, as-salah, wattaqullaha fima malakat aymanukum. Perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan budak-budak kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta izin dari istri-istrinya radhiyallahu anhunna, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah meletakkan Nabi di pangkuannya, detik-detik kematian itu tiba menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah wadah air yang terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di hadapannya, lalu mengusap wajahnya dengan air tersebut sembari mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat, Allahumma inni ala sakaratil maut. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut ini. Aisyah radhiyallahu anha juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat padanya daripada para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Aisyah radhiyallahu anha juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Wahai Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku, dan angkatlah aku ke ar-rafiqul a'la, masukkanlah aku ke dalam syurga bersama orang-orang yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa-doa itu padahal ia sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang dijamin akan masuk ke dalam syurga. Bagaimana kita dengan diri kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas pangkuan ya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan selama kurang 1 jam. Pingsan selama kurang lebih 1 jam. Lalu kemudian siuman kembali saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke atap. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan bersandar pada badan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya yang mulia seraya memanjatkan doa, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah masukkanlah aku ke surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memanjatkan doa itu sampai ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut dan tangan yang mulia itu pun menjadi lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu mengatakan, ketika ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut, saya mencium aroma paling harum yang pernah saya ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah itu, Nabi yang begitu penuh kelembutan kepada umatnya itu pun wafat. Berita wafatnya Nabi akhirnya tersebar ke penjuru kota Madinah. Kabar itu, para sahabat yang mendengar kabar itu berada pada masa yang sulit. Umar radhiyallahu anhu akhirnya naik ke atas mimbar yang memberikan ancaman serta peringatan kepada orang-orang bahwa Nabi tidaklah wafat, melainkan ia pergi bersama Rabbnya sebagaimana perginya Musa kepada Rabbnya. Saat-saat itu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melihat apa yang dilakukan Umar dan para sahabat yang lainnya. Namun Abu Bakar menghiraukan semuanya hingga ia masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar mengatakan melihat wajah Nabi yang ditutupi oleh kain kafan, ia kemudian membukanya hingga terlihatlah wajah yang penuh kemuliaan itu. Kemudian Abu Bakar mencium kening Nabi, setelah itu ia menangis. Akhirnya Abu Bakar pun keluar menenangkan para sahabat yang hadir. Ia berkata, duduklah wahai Umar. Akan tetapi Umar enggan untuk duduk.
Abu Bakar kemudian menghadapkan wajahnya di hadapan para sahabat. Setelah itu ia berkata, "Amma ba'du, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidaklah mati." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabatum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Yang artinya Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan mendatangkan yang mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika Umar mendengarkan ayat itu, ia tersungkur ke tanah sampai-sampai ia sulit untuk mengangkat kedua kakinya. Akhirnya para sahabat pun yakin bahwa Nabi SAW telah wafat. Mereka pun akhirnya mulai menangis dan suara tangisan mereka menjadi semakin tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya mengingat masa-masa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pelajaran bagi kita yang ingin mengambil pelajaran. Ada wasiat bagi siapa yang ingin mengambilnya sebagai pengingat dan wejangan. Inilah alasan mengapa kami yang mengambil kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan renungan kita di Jumat kali ini. Kematian, sungguh kalimat tersebut membuat hati gemetar, badan menjadi menggigil dan mata berkaca-kaca karenanya. Bagaimana tidak, sedangkan Allah menyebut kalimat itu di dalam kitabnya sebagai musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa asabatkum musibatul maut." Lalu kalian ditimpa musibah berupa kematian. "Tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah dengan takwa, sesungguhnya engkau tidak mengetahui jika malam telah gelap, apakah engkau tetap hidup hingga waktu fajar. Wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min saqimin 'asha hina minad dahar. Betapa banyak orang yang sehat ia mati tanpa sebab. Betapa banyak orang yang sakit dalam hidupnya betapa banyak orang yang sakit dapat hidup hingga waktu yang panjang. Ibadallah, bersalawatlah kalian kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba yang paling suci. Siapa yang bersalawat kepadanya sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك ويا قوي يا عزيز. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا
بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما